Nih, Iya Bu Novi, apa kabar nih? alhamdulillah sampai saat ini baik Bu Novi. Mau bantu saya gak? Emangnya kenapa Bu? Ibu perlu bantuan saya kenapa? Gini Bu, saya sebagai CKP dapat tugas menjadi coach bagi kunci saya. Ternyata di dalam coach sedang kunci bercerita pada coach harus ada pengamatnya. Nah, mau gak Bu Urni membantu saya menjadi pengamatnya? Oh, boleh Bu. Jadi saya di sini statusnya sebagai pengamat nih Bu ya. Iya. Saya mengamati berarti Ibu melakukan coaching. Iya. Nah, ya. Boleh Bu. Nah, jadi Bu, kalau saya menjadi pengamat dalam pengamatan saya nanti, saya akan mengamati Ibu, yaitu ada 3 yang harus diperhatikan Bu. Iya. Nah, yang pertama kesadaran utuh. Di mana kesadaran utuh ini Ibu fokus menghadapi coach Ibu. Nah, ya. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Ibu harus fokus mendengarkan coach Ibu bercerita, biar Ibu nantinya mampu untuk menggali coachnya, menemukan ide-ide penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian yang paling penting nih Bu, yaitu Ibu harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Nah, di mana pertanyaan ini nanti akan mampu membuat coach Ibu akhirnya menemukan solusi dari masalahnya. Nah itu Bu, dalam melakukan kompetensi yang ketiga itu Bu, saya mau ada penguatan Bu, yaitu di dalam pertanyaan yang berbobot. Di sini saya agak kurang pengembangannya Bu. Nanti Ibu Afni amati bagaimana langkah-langkah saya dalam memancing kunci saya untuk bercerita kepada saya. Nah, jadi di sini saya mengamati hanya pada Ibu melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada koci. Iya Ibu. Karena Ibu merasa di situ kelemahan Ibu. Iya Bu. Baiklah Ibu harus ingat ya Bu, dalam membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap koci, Ibu harus mendengar detail betul apa permasalahan koci sehingga Ibu bisa menentukan apa kira-kira yang coach butuhkan. Iya. Itu perlu Ibu ingat ya Bu ya. Kira-kira Ibu kesempatan Ibu untuk menjadi pengamat Nah, itu yang saya mau nanya sama Bu Novi. Iya, kapan, Kira-kira kapan ya yang tepatnya biar Ibu Novi bisa melakukan coaching? Kalau saya kayaknya adalah waktu terus untuk Ibu. Atau begini Bu, jam ke berapa, jam terakhir nanti Bu ya? Boleh. Jam 11-an. Iya, nanti jam 11 kita janjian di mana Ibu akan melakukan coaching terhadap coach Ibu ya Bu ya. Iya. Biar saya bisa mengamati apa yang Ibu Novi minta. Baiklah Bu ya. Aduh, terima kasih Bu Afni Iya, sudah Bu. bersedia menjadi pengamat saya. Semoga nanti berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan Ibu mampu menerapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apa yang Ibu risaukan rasanya nggak akan terjadilah hal-hal Iya, yang Bu. Aduh. ya Udah apa nama membuat pemikiran saya Bu, saya memikirkan yakin kunci Bu, saya. Ibu Novi pasti bisa mendengarkan kuncinya secara aktif. Amin. Kemudian Ibu Novi mampu memberikan pertanyaan yang memancing kunci untuk menyelesaikan masalah. Ya, baiklah ya Bu. Iya, Ibu. Sampai Terima kasih, ketemu Bu. nanti ya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Hudri? Iya nih Bu. Aduh, dari tadi saya sudah ada ke rumah Ibu kan. Ada apa Pak? Iya nih Bu. Dari tadi saya melihat Ibu nih. Aduh, kebetulan nih saya mau mencari nih Bu, yang bisa berbagi cerita nih. Apa maksud dan tujuan Pak Hudri untuk datang mencari saya? Saya tadi ada di belakang loh Pak Hudri. Oh. Nah sekarang sudah bertemu dengan saya Pak Udrinya. Nah silakan bercerita apa yang dapat saya bantu nanti. Begini Bu. Saya ini kan banyak sekali masalah nih. Dan terutama di masalah ini banyak anak yang tidak aktif nih belajar. Nah, terus pembelajaran ini kan saya melakukannya pembelajaran yang namanya melakukan refleksi gitu Bu. Nah, jadi ada pembelajaran yang seperti yang merdeka itulah Bu. Nah, tapi anak-anak ini kurang antusias nih. Nah, bisa dijadikan pelajaran ini cuma sebagai patokan saja gitu. Oh, Iya benar.
Jadi di dalam permasalahan Pak Hudri, yaitu kurang semangatnya nak Iya, menerima pembelajaran dari Pak Hudri. Kira-kira Pak Hudri dalam kurang bersemangatnya siswa Pak Hudri dalam menerima pembelajaran dari Pak Hudri, permasalahannya kira-kira adanya di mana ya coba? Nah gini Bu, ini saya cerita nih Bu ya. Nah di sini pertama nih awal mulanya di sini terjadi seperti ini. Nah kebetulan saya kan mengampu kelas 4 nih Bu. Nah, yang mana kelas 4 ini kan identik dengan kurikulum merdeka. Nah yang mana kurikulum merdeka ini kan kita, para murid itu harus merdeka gitu. Nah, namun respon dari anak-anak itu sedikit gitu Bu, sedikit responnya. Jadi saya merasa bingung. Nah, apa yang saya terapkan ini kok bisa jadi pemicu permasalahan saya nih gitu. Nah jadi saya merasa, waduh, gurunya ibaratnya saya sebagai gurunya yang kurang berkompeten gitu. Nah saya merasa risih, terus merasa memikirkan kalau seandainya siswa saya ini kalau tidak senang dengan saya, nah saya menginginkan ibu berbagi lah sama ibu. Nah berbagi sama ibu. Nah ceritanya seperti itu Bu. Jadi awal mula cerita itu tidak senang gitu kan, karena dia tutup poin aja gitu Bu. Dia sudah merasa anak-anak itu sudah ke zona nyaman gitu. Oh jadi kayak gitu ya Pak Hudri. Jadi setelah Pak Hudri menceritakan keluh kesah Pak Hudri dalam menghadapi siswa tadi, yang anak-anak yang betul tadi yang kurang antusias, dalam dialog yang kita lakukan ini, dalam perbincangan yang kita lakukan ini, tentu Pak Hudri ada harapan-harapan yang Pak Hudri dapatkan dari dialog yang kita lakukan. Apa harapannya Pak Hudri? Oh iya nih Bu, harapan saya nih sangat muluk nih ya. Harapan pertama itu saya menginginkan nih semua permasalahan yang ada pada diri saya ini bisa selesaikan dengan baik gitu kan. Terus murid saya juga merasa senanglah bersama saya gitu. Nah mungkin saya ini nanti akan melakukan kolaborasi gitu ya, melakukan koordinasi seperti itu. Tapi di sini kan saya tidak tahu nih dengan siapa saya melakukannya gitu. Jadi saya merasakan ya berbagi nih sama ibu nih, curhat sama ibu aja gitu. Nah, mungkin ibu bisa ngasih. Oh begitu. Berarti Pak Hudri dari dialog kita, dari perbincangan curhat Pak Hudri ini, nanti Pak Hudri dapat menemukan solusi berarti. Iya betul sekali. Dan dapat memecahkan permasalahan yang Pak Hudri hadapi. Nah dari permasalahan-permasalahan yang Pak Hudri hadapi itu, kira-kira Pak Hudri siapa yang dapat membantu Pak Hudri di dalam menemukan solusi atau permasalahan yang sekarang Pak Hudri hadapi ini? Siapa kira-kira? Nah untuk saat ini Bu, saya kan sudah melakukan kolaborasi juga, berkoordinasi. Yang pertama itu bersama rekan sejawat. Yang utama saya ini, saya sangat senang saja sama rekan sejawat karena dia bisa tempat berbagi. Ketika saya ada permasalahan, saya selalu berbagi cerita lah sama mereka. Yang kedua, nah ini mungkin saya melakukan koordinasi juga bersama kepala sekolah. Nah sebenarnya kan apa yang saya lakukan ini adalah demi kebaikan anak-anak juga. Nah, kenapa? Karena ya di dalam kurikulum merdeka itu kan anak tahunya sudah merdeka, nah pembelajarannya sudah merdeka dan tidak ada patokan-patokan lagi. Misal anak ini harus selesaikan seperti ini, anak ini harus selesaikan latihan seperti ini. Nah saya menginginkan anak ini bebas nih Bu, bebas tapi dalam artian terarah begitu. Oh iya bagus sekali Bu Pak Hudri, saya setuju. Berarti satu sudah dapat solusi bagi Pak Hudri untuk pemecah permasalahan Pak Hudri adalah berkolaborasi dengan teman, yaitu dalam bagaimana supaya anak ini merasa berantusias belajar sama Pak Hudri, bersemangat belajar dengan Pak Hudri. Jadi dalam hal ini Pak Hudri, apa yang harus Pak Hudri lakukan, prioritaskan di dalam pemecahan permasalahan siswanya tadi? Apa yang perlu Pak Hudri lakukan, memprioritaskannya? Nah di sini kan saya sudah mikirkan jauh-jauh hari, sudah mikirkan juga prioritas yang perlu saya terapkan nih supaya
permasalahan yang saya rencanakan ini, atau permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, yang pertama nih, saya akan mengadakan yang namanya koordinasi lah bersama anak-anak dulu. Nah, jadi akan memberikan pemahaman juga kepada anak-anak bahwa saat ini kita kelas 4 sudah mengadakan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, dan tidak ada lagi nih kurikulum 2013. Nah, jadi anak itu harus merdeka. Nah, dalam artian merdeka itu, anak itu harus bisa, beragam nih. Nah, kan saya tahu nih, Bapak juga tahu nih bahwa anak itu kan beragam. Nah, anak itu bisa melakukan audio visual, menerima pembelajaran yang berdifferensiasi gitu. Nah, bermacam-macam. Nah, jadi anak itu tidak menutup kemungkinan lagi anak itu harus patokan kepada sudah cukup dengan buku saja, ayo kita buat tugasnya. Tidak itu lagi anak-anak. Nah, jadi itu yang saya katakan kepada anak, Bu. Nah, jadi yang saya katakan kepada anak bahwa kita ini adalah mengikuti kodratnya zaman. Nah, begitu. Iya. Berarti Pak Hudri di sini sudah bagus memprioritaskan pada perubahan pada siswa, ya, karena siswa itu adalah penikmat daripada pendidikan. Jadi kita untuk mengadakan perubahan tadi memang harus diprioritaskan utamanya kepentingannya kepada siswa. Nah, dalam memprioritaskan tadi Pak Hudri, strategi-strategi apa yang dapat Pak Hudri lakukan agar anak tadi mau belajar? Apakah strategi itu dari apa dulu strategi yang Pak Hudri lakukan supaya anak itu kemauan belajarnya tinggi, mau senang belajar? Apa strateginya? Nah, di sini saya melihat nih karakter anak itu kan, bahwa anak-anak itu bermacam-macam. Ada yang pembelajaran yang suka audio, pembelajaran yang suka auditori gitu kan, visual, dan juga kinestetik. Nah, dan pembelajaran ini strategi yang saya lakukan yang pertama nih, ada komitmen di kelas itu, Bu. Anak-anak harus memahami tentang keyakinan kelas. Ya, gitu. Terus setelah itu anak-anak harus diarahkan bagaimana nanti anak-anak itu bisa melakukan pembelajaran yang aktif. Nah, salah satu contoh nih, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita baiknya berdoa. Setelah berdoa kita lakukan ice breaking gitu, Bu, ya. Jadi yang mana kan bisa memotivasi anak-anak itu supaya bisa belajar lebih efisien lagi. Nah, itu strateginya. Bagus sekali Pak Hudri ini strateginya, yaitu mengutamakan kepentingan siswa, di mana siswanya senang belajar, memberikan semangat kepada siswa sehingga siswa tersebut merasa memiliki Pak Hudri, merasa memiliki kelas, merasa kekuasaannya ada pada kelas tersebut, kan begitu. Nah, itu bagus sekali, saya sangat setuju Pak Hudri. Jadi setelah strategi tadi, ada yang prioritas karena siswanya, strategi pembelajaran sudah mulai dirubah, bagaimana kepentingan siswa yang diperhatikan. Nah, sekarang kedepannya, rencana Pak Hudri kedepannya apa lagi nih? Rencana kedepannya nih, saya sudah menulis nih, Bu, di dalam paradigma perubahan nih Bagja nih, yang mana kan saya sudah mengetahui juga tentang bagaimana melakukan perubahan. Nah, jadi perubahan ini perlu juga nanti berkolaborasi lah dengan kepala sekolah bersama lintas sejawat. Nah, jadi saya melakukannya ke depannya nanti saya akan mengatakanlah kepada guru-guru saya atau sejawat saya untuk memahami bahwa kita sebagai guru itu bukan saja sebagai pengajar, namun sebagai penuntut. Nah, yang mana yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Nah, bagus sekali. Berarti Pak Hudri sudah punya planning ke depannya apa yang Pak Hudri lakukan. Pak Hudri sudah tahu. Jadi setelah melakukan planning tadi, berarti perencanaan tadi, komitmennya bagaimana? Komitmen saya ini ada. Kalau komitmen saya ini, Bu, seperti ini, Bu. Saya berkomitmen sekali bahwa apa yang saya rencanakan ke depannya akan membuahkan hasil yang sangat baik dan mengarahkan para guru-guru yang dulunya hanya tahunya sebagai pengajar, tapi saya arahkan, tapi saya tidak menggurui, Bu. Nah,
saya akan mengarahkan guru-guru saya supaya di dalam pembelajaran ini melakukan pembelajaran harus ada yang namanya pembelajarannya seperti melakukan tracking, ada juga tuh pembelajaran yang seperti KSE gitu ya, ada menggunakan take to stop gitu. Nah, jadi saya merasakan merefleksikan diri saya, oh ya diri saya ini berarti saya masih ada kekurangan, ada kesalahan. Nah, maka murid-murid saya ini merasakan tidak sama dengan saya. Nah, begitu. Nah, jadi komitmen saya seperti itu. Komitmen Bapak arti kata adalah membuat suasana menyenangkan di dalam belajar. Iya, betul. Dalam sekali. melakukan kegiatan belajar dengan siswa. Itu Iya. komitmen Bapak. Karena yang paling Bapak utamakan adalah kepentingan siswa itu sendiri. Nah, saya rasa itu sangat bagus. Karena kalau kita punya komitmen Pak Hudi, berarti kita ada mempunyai tanggung jawab, mempunyai semangat Iya. untuk melaksanakan tanggung jawab kita tadi. Nah, berarti dalam tanggung jawab tadi harus kita laksanakan perencanaan-perencanaan yang sudah kita rencanakan tadi. Bagus Pak Udri, semoga kedepannya lebih baik karena Pak Udri sudah menceritakan, sudah curhat kepada saya tentang permasalahan yang Pak Udri lakukan, sehingga Pak Udri bisa menemukan sendiri solusinya. Yang pertama, berkolaborasi sama teman. Yang kedua, memberikan informasi kepada kepala sekolah, masukan-masukan kepada kepala sekolah. Yang ketiga, Pak Udri mempunyai perencanaan yang bagus, yaitu membuat strategi-strategi pembelajaran yang menarik bagi siswa. Yang keempat, Pak Udri sudah berkomitmen akan melaksanakan perencanaan tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Yang kelima adalah mengutamakan kepentingan murid. Saya rasa ini sangat bagus, sangat baik. Semoga kedepannya Pak Udri dapat melaksanakannya dengan baik. Arti kata apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sampaikan dapat menjalankan dengan yang baik ya Pak Udri ya. Terima kasih nih Bu ya atas waktunya. Iya, Pak Mungkin Udri. saya agak Bu ya, merasa was-was tergesa-gesa juga nih mencari ibu tadi, tapi takutnya nanti itu ada waktu apa enggak ibu seperti gitu. Nah, tapi alhamdulillah nih ibu sudah mendengarkan curhat saya, dan saya pun sudah menemukan solusi dan komitmen ke depannya dan tanggung jawab yang sangat luar biasa ini sebagai seorang pendidik. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu. Iya, pulang dulu. Iya, saya juga mau pulang nih Bu. Iya, Terima hari kasih. sudah siang. Oh iya, sudah mau makan nih, makan siang lagi Bu ya. Iya Pak ya, permisi Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih Bu. Afrika pengamat ya. Semangat Bu. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Ibu Afni. Bu Novi ada waktu nggak ya? Ada. Sekarang Ini, sudah ada waktu saya. Ini Bu, saya kan kemarin mengamati Ibu nih Iya. melakukan coaching. Nah, saya akan memberikan informasi hasil coaching Ibu kemarin. Oh, umpan balik untuk saya ya Ibu. Iya, Oke. biar Ibu dapat mengetahui di mana kelemahan dan kelebihan Ibu dalam Iya. melakukan coaching kemarin. Iya. Nah, setelah saya amati karena Ibu meminta saya mengamati dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot, kemarin sudah saya amati. Ternyata Ibu Novi sudah mampu membuat pertanyaan yang berbobot, di mana coach Ibu yang mempunyai masalah ini berhasil menemukan ide-ide untuk penyelesaian masalahnya. Oke. Nah, Ibu Novi menanyakan tujuan di mana coach Ibu melakukan itu, kemudian identifikasi masalah coach. Ibu Novi sudah memberikan pertanyaan yang mantap dan sangat luar biasa menurut saya. Nah, kemudian rencana aksi ya Bu ya. Iya. Nah, di mana rencana aksi itu coach Ibu sangat menemukan ide-ide yang bagus, rencana-rencana yang baik untuk penyelesaian masalahnya. Nah, pada banyak komitmen juga saya lihat Ibu Novi melontarkan pertanyaan yang luar biasa Bu. Jadi di sini rasanya nggak ada lagi rasa ketakutan Bu Novi dalam memberikan atau melontarkan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Nah, saya rasa itu sudah bagus semua dan sudah baik. Sekarang mudah-mudahan coach Ibu kemarin bisa menyelesaikan masalahnya ya Bu setelah coaching sama Ibu ya Bu. Iya. Itu terasa oleh saya ketika dari awal mulai Coach Cahaya menemui saya untuk bercerita
tentang permasalahan yang dihadapinya. Iya. Dari langkah-langkah pertama itu sampai dari tujuan, beberapa tujuan sudah diidentifikasi, sudah itu aksi, yang terakhir itu adalah komitmen. Saya berusaha untuk mengembangkan pertanyaan berbobot saya, sehingga coach saya tadi merasa terpancing, merasa terbuka, merasa senang untuk bercerita, sehingga coach saya secara mandiri dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Ya, syukurlah ya Bu. Terima kasih ya, Bu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Novi menjadi supervisor yang handal ya Bu ya. Amin, amin. Yang bisa membantu bukan hanya kepada rekan sejawat Bu, Iya, amin. tapi sesama untuk di lingkungan, Di lingkungan, ya. wali murid terutama ya Bu. Iya, iya. Apalagi menghadapi murid-murid yang penuh bermasalah. Apalagi Bu Novi kan ngajarnya jenjang SMP nih. Iya, iya. Betapa peralihan remaja anak itu sangat dirasakan ya Bu ya. Iya. Menghadapi tingkah-tingkah anak yang bermacam-macam. Mudah-mudahan sukses selalu ya Bu. Iya, terima kasih Bu Ya Bu, Ami. hanya itu Bu informasinya. Iya, terima kasih Bu Ami. Saya permisi ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam.